Kekhalifahan Turki Utsmaniyah ini tidak pernah disebut sebagai penjajah, padahal jelas penjajah. Dan pada masa itu Kesultanan Demak mengirim upeti karena sebagai jajahannya. Ini mengingatkan kita pidatonya TGP ya, Tuan Guru Bajang, mantan Gubernur NTB, ketika mencermati gerakan Khilafah Indonesia. Bangsa kita sudah merdeka. Bangsa ini sudah merdeka, memiliki kekuatan tersendiri untuk mengatur negara sendiri. Kenapa kok ada orang-orang yang berpikiran picik malah ingin negara ini di bawah kekhalifahan dunia? Kan berarti kita di bawah kekhalifahan dunia, kan kita dijajah. Begitu juga pemikiran Raden Patah pada waktu itu. Rahayu. Para pemirsa Raket Prasojo TV channel yang kami hormati, kita berjumpa kembali dalam kegiatan Yayasan Raket Prasojo, Lembaga Pengkajian, Pelestarian dan Pengembangan Budaya Nusantara. Nah, para pemirsa, saat ini memasuki bulan Agustus, bulan kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tepatnya hari kemerdekaan negara kita adalah 17 Agustus. Nah, para pemirsa, ketika kita bicara kemerdekaan, tentunya kita pernah merdeka. Kita pernah tidak merdeka, yaitu kita pernah dijajah. Kita akan bahas dalam tema saat ini, yaitu negara mana saja yang pernah menjajah bangsa kita. Kita tidak membahas negara mana yang menjajah Indonesia, tidak, karena Indonesia tidak pernah dijajah. Karena kata Indonesia, negara Indonesia baru muncul ya karena kemerdekaan itu 17 Agustus 1945. Tentunya negara Indonesia tidak pernah dijajah, tapi bangsa kita yang pernah dijajah. Karena itu akan kita bahas negara mana saja yang pernah menjajah bangsa kita. Dan sudahkah saat ini kita sudah merdeka jiwa raga kita? Nah, ini di Sanggar Budaya Raket Prasojo ada yang siapa dulu yang memulai ini? Ya, Mas Hadi dulu. Rahayu Romo. Ya, Rahayu Mas Hadi. Saya tanyakan, apakah benar Indonesia itu pernah dijajah sama Belanda? Ya. Kan saya dulu juga pernah lihat itu Indonesia itu dijajah 350 tahun kayaknya. Ya, apakah benar? Ya, terima kasih Mas Hadi. Nih, Mas Anton. Mengenai bangsa kita pernah dijajah negara apa saja, itu awalnya kan negara kita, bangsa kita adalah kerajaan. Sebelumnya ada kerajaan tertua di Nusantara, berarti kan pernah dijajah. Dan kerajaan tertua itu dijajah negara apa? Ya. Itu aja Romo. Ya, terima kasih. Ya, Mas Anton. Pak Binardianto, kan? Oh, ini dulu. Ya, terima kasih. Ketika tadi yang dikatakan oleh Mas Hadi, benarkah negara Indonesia dijajah Belanda 350 tahun? Jawabnya ya tidak benar gitu loh. Kenapa? Karena negara Indonesia tidak pernah dijajah memang. Negara Indonesia itu kan baru muncul tanggal 17 Agustus 1945. Baru muncul, baru lahir negara Republik Indonesia. Nah, mulai lahirnya negara Indonesia tanggal 17 Agustus 1945 sampai detik ini kan kita tidak pernah dijajah secara fisik. Apalagi kalimatnya, benarkah Indonesia, negara Indonesia dijajah oleh Belanda 350 tahun? Jelas tidak benar. Wong negara Indonesia baru lahir
17 Agustus 1945. Nah, kalau bangsa kita pernahkah dijajah oleh negara lain? Pernah. Bangsa kita, bangsa Nusantara ini pernah dijajah oleh bangsa lain. Kapan? Ya. Negara yang pernah menjajah bangsa ini, yang pertama adalah Kekhalifahan Ottoman Turki, Kekhalifahan Utsmaniyah Turki yang menjajah pertama kali bangsa kita. Dengan hancurnya kerajaan Majapahit. Karena pada waktu itu Raden Patah, kalau seandainya Raden Patah itu tidak ada MOU dengan Kekhalifahan Utsmaniyah, ya tentunya Raden Patah tidak akan menjadi raja, tidak akan pernah menjadi sultan. Karena di sisi lain Raden Patah bukan putra Brawijaya dari istri Permaisuri. Waktu itu Raden Patah cuman menjadi adipati di Demak, atau pada waktu itu namanya adalah Kadipaten Glagahwangi. Adipati ini adalah raja kecil. Tentunya sebuah kerajaan kecil tentunya tidak akan berani melawan kerajaan besar. Tetapi ketika Raden Patah ini melakukan MOU dengan Kekhalifahan Utsmaniyah Turki tahun 1478, barulah waktu itu Raden Patah punya keberanian melawan kerajaan Majapahit. Ketika kita bicara keimanan, tentu kita akan mengatakan Wali Songo ini adalah sang membawa pencerahan ke tanah Jawa. Ketika kita bicara keimanan, nggak bisa tidak boleh dibantah ini. Karena namanya iman itu kan yakin, harus dipercaya tanpa sebuah analisa tentang keilmuan. Tetapi ketika kita bicara tentang sebuah sejarah bangsa, diakui atau tidak, Wali Songo adalah misionaris yang membawa misi dari Kekhalifahan Ottoman. Dan mereka adalah juga merupakan panglima perang. Sehingga dari berbagai serat-serat babat, contohnya serat babat Probolinggo, serat babat Lumajang, ini menceritakan pada waktu itu putra Probolinggo ini mau menikah dengan putri Lumajang. Ketika dalam dalam suasana perkawinan, pesta perkawinan, ini kerajaan Demak itu di bawah pimpinan Sunan Bonang ini memerangi, membawa pasukan sak gelar sepapan. Sampai diceritakan di dalam babat tadi bagaimana putra Kadipaten Probolinggo dan putri Kadipaten Lumajang itu tercerai-berai, terpisah. Karena memang dalam suasana pesta perkawinan diserang oleh Sunan Bonang beserta pasukannya. Ini tertulis di serat babat Probolinggo maupun serat babat Lumajang. Cuman nampaknya serat babat ini mulai dihilangkan oleh oknum-oknum tertentu, sehingga hanya orang-orang tertentu yang sempat membaca, dan saya sempat membaca serat itu. Sehingga tadi saya katakan kita bicaranya dari ranah mana dulu. Kalau ranah keimanan, ya sudah, kita harus percaya Wali Songo adalah pembawa berkah, pembawa sinar terang, keimanan. Tapi ketika kita bicara sejarah kebangsaan, kita juga beda lagi perspektifnya. Apakah salah? Enggak salah. Tergantung dari mana kita mau memandang sebuah peristiwa. Ini termasuk kemarin
waktu kita berdiskusi tentang historikal suku Sasak dengan Pangeran Lalu Satria Wangsa. Di sana tertulis juga di serat Sasak bahwasanya dulu putra-putra Majapahit karena terusir, benteng terakhir itu di Sasak. Pulau kecil, Pulau Lombok yang kecil, karena di sana banyak berkumpul putra-putra Majapahit setelah kehancuran pusat ibu kota Majapahit dari Trowulan pergi pindah ke Daha, dari Daha terus digempur oleh Demak, akhirnya berpindah ke Mataram. Ya. Sampai untuk menyerang pulau kecil Lombok ini harus mengirimkan Sunan Prapen beserta sekian puluh ribu pasukan. Nah, kalau kita bicara dari sisi keimanan, jelas yang mengislamkan Pulau Lombok adalah Sunan Prapen. Tapi kalau kita bicara tentang sisi kebangsaan, kita bicara tentang sejarah tentunya ini adalah penyerangan. Di sini tidak ada yang salah, tetapi tergantung dari mana kita memandangnya. Nah, itu yang terjadi pada waktu itu dan tercatat di berbagai serat yang ada, termasuk waktu kita mengadakan kajian dengan dosen Universitas Jember. Itu di video kita ada, itu sudah kita tayangkan juga. Cuman beberapa orang agamis kadangkala kan tidak mau mengakui. Padahal ini adalah sejarah-sejarah yang tertulis, yang tercecer. Sehingga Raden Patah ketika menjadi Sultan Demak, gelarnya jelas merupakan perwakilan dari Kekhalifahan Utsmaniyah Turki, menjadi khalifah di tanah Jawa. Dan itu terus sampai ke terakhir adalah Kesultanan Yogyakarta dengan gelar Khalifatullah ing Tanah Jawi, Sayyidin Panetep Panotogomo. Jelas gelarnya seperti itu. Tapi selama ini karena bangsa ini sepertinya sedang mabuk dogma, seringkali yang mencuat di permukaan yang disebut penjajah kita cuman Belanda. Arab ya, terutama bukan Arab ya, tetapi Kekhalifahan Turki Utsmaniyah ini tidak pernah disebut sebagai penjajah, padahal jelas penjajah. Dan pada masa itu Kesultanan Demak mengirim upeti karena sebagai jajahannya. Ini mengingatkan kita pidatonya TGP ya, Tuan Guru Bajang, mantan Gubernur NTB, ketika mencermati gerakan Khilafah Indonesia. Bangsa kita sudah merdeka. Bangsa ini sudah merdeka, memiliki kekuatan tersendiri untuk mengatur negara sendiri. Kenapa kok ada orang-orang yang berpikiran picik malah ingin negara ini di bawah kekhalifahan dunia? Kan berarti kita di bawah kekhalifahan dunia, kan kita dijajah. Begitu juga pemikiran Raden Patah pada waktu itu. Majapahit ini kerajaan besar, memiliki otorita tentang penguasaan penataan sebuah negara, tetapi malah menjadikan bangsa ini menjadi di bawah kekhalifahan Ottoman Turki. Itu di medsos masih banyak bisa dicari jejak digital bagaimana Sultan Hamengkubuwono itu ketika ceramah di Kongres Umat Islam mengatakan Kesultanan Jogja bagian dari kekhalifahan Turki, kekhalifahan Ottoman. Walaupun saat ini semua kan sudah bubar ya, tapi itu adalah fakta sejarah yang harus kita akui. Kita bukan bicara tentang benci pada suatu agama, tidak, ini adalah sejarah tentang sebuah nilai-nilai kebangsaan. Harus kita bedakan, bukan kita berarti benci pada suatu agama. Jadi yang menjajah pertama bangsa kita adalah kekhalifahan Utsmaniyah atau kekhalifahan Ottoman Turki.
Nah, setelah kehancuran Majapahit, bangsa ini terus-menerus dibawa ke Khalifah Ottoman Turki. Sampai terakhir adalah Kesultanan Yogyakarta. Bangsa ini menjadi rapuh, terpecah belah menjadi negara-negara kecil yang berbackground agama. Di Jawa aja ada berapa kerajaan kecil dengan background agama setelah kehancuran Majapahit. Mulai Kesultanan Demak, Kesultanan Pajang, Kesultanan Mataram. Mataram pecah menjadi 4 menjadi Kesultanan Jogja, Kasunanan Surakarta, Kesultanan Jogja, Kadipaten Mangkunegaran, Kadipaten Paku Alam. Terus di Cirebon ada Kasepuan, Kanoman. Terus di Banten ada sendiri. Di daerah Bandung ada kerajaan sendiri, di Sumedang Larang ada kerajaan sendiri. Di Pulau Jawa ini aja tercerai-berai menjadi kurang lebih 10 kerajaan kecil. Sangat berbeda ketika pada masa Majapahit kita menjadi negara besar. Belum lagi di pulau-pulau lain. Bahkan saya pernah ke daerah-daerah Sumatera, Kalimantan, itu kerajaannya kecil-kecil. Bahkan ketika saya ke sana itu istananya aja, mohon maaf kalau dibandingkan dengan rumahnya kepala desa di Jawa yang rumah lama loh ya, itu masih megah rumahnya kepala desa di Jawa. Tapi di sana namanya istana raja itu sangat sangat sederhana sekali. Itu kan tentunya menandakan kemakmuran kerajaan tersebut tidaklah begitu besar. Karena kalau makmur tentunya kan mampu membangun istana yang luar biasa. Nah, karena tercerai-berai menjadi kerajaan-kerajaan kecil, akhirnya mudahlah kita istilahnya kena pengaruh pihak-pihak lain. Termasuk setelah itu kita kedatangan VOC. VOC ini adalah Vereniging of Company, persekutuan dagang. VOC ini bukan sebuah negara. Sehingga VOC ini sebenarnya tidak punya tentara karena dia hanya persekutuan dagang. VOC hanya punya centeng, security atau satpam kalau istilah sekarang. Tetapi sebagai pedagang, VOC ini mengadakan MOU dengan kerajaan-kerajaan kecil tadi. Sehingga banyak kita temukan foto-foto lama ya. VOC-nya cuma satu, memang VOC itu kan kapitalis. Setelah itu berdiri sekitarnya itu kan orang-orang menyebutnya kan londo ireng gitu. Centeng-centengnya tadi, security tadi. Itu banyak gitu. Tapi yang asli orang Eropa cuma satu, yang banyak londo ireng. Dan belum tentu Belanda sebenarnya, karena yang namanya VOC tadi kan Vereniging of Company, persekutuan dagang. Di situ ada orang Belanda, bahkan Belandanya sih minim karena Belanda ini termasuk kerajaan kecil di Eropa. Kerajaan kecil pun di Belanda ini terpecah menjadi 2 antara Holland dan Nederland. Ada wilayah pantai, ada wilayah gunung. Ini kan banyak bangsa kita yang tidak paham. Belanda itu kerajaan kecil di Eropa, bukan kerajaan besar. Wilayahnya dengan Pulau Jawa aja masih besar Pulau Jawa kok. Itu pun masih terpecah 2. Ada Holland, ada Nederland. Nah, setelah Perang Dunia Pertama, VOC ini bangkrut. Nah, setelah bangkrut, akhirnya barulah pemerintah dari orang-orang pedagang-pedagang kapital tadi yang tergabung di VOC ini mulai masuk. Ada kapitalis dari Perancis. Akhirnya kerajaan Perancis masuk menjajah bangsa ini, tapi nggak lama. Nah, hanya sebentar, itu pun orang-orang Perancis itu membawa orang-orang Jawa ke New Zealand. Karena menjadi kuli kontrak di sana, New Zealand. Karena pada waktu itu Perancis pernah menjajah bangsa ini.
cuman sebentar. Setelah itu terus Inggris yang terkenal dengan Jenderal Raffles, Jenderal Inggris yang begitu cinta Jawa. Sampai-sampai waktu itu Jenderal Raffles itu ketika kepulangannya ini membawa 2 perangkat gamelan beserta pengerawitnya dan membawa berbagai artefak, manuskrip, lontar, sekian puluh kapal yang dibawa ke sana oleh Jenderal Raffles. Jenderal Raffles pula lah yang merenovasi Borobudur, renovasi pertama. Borobudur ditemukan pertama oleh pedagang seorang Chinese. Dilaporkan, akhirnya Raffles memugar pertama. Jadi jika itu tidak, ketika kita bicara tentang peninggalan leluhur Nusantara yang setelah terpuruk masuknya penjajahan Turki Ottoman, ini kita malah berutang budi pada Raffles. Karena yang memugar Candi Borobudur pertama Raffles, yang mengamankan dalam tanda petik berbagai lontar, artefak, manuskrip, ini malah Jenderal Raffles. Karena pada waktu itu gerakan-gerakan agamis itu cenderung merusak candi, merusak artefak, ya, karena dianggapnya bertentangan dengan kaidah-kaidah agamanya. Setelah itu Inggris ada tukar guling dengan pemerintah Belanda. Baru setelah itulah bangsa kita dikuasai dan dijajah oleh pemerintah Hindia Belanda. Kenapa disebut pemerintah Hindia Belanda? Karena ini dianggapnya merupakan wilayah Indian. Untuk membedakan wilayah Indian, wilayah Hindia yang dikuasai Inggris, yaitu India, Malaysia. Ini adalah wilayah India yang dikuasai Inggris. Di sini adalah wilayah India yang dikuasai oleh Belanda, sehingga disebut pemerintahan Hindia Belanda. Di sisi lain, kita pun juga harus berterima kasih kepada pemerintah Hindia Belanda. Kenapa? Karena setelah Majapahit jatuh, bangsa ini tercerai-berai menjadi kerajaan-kerajaan kecil. Kita harus berterima kasih juga pada pemerintah Hindia Belanda. Karena pemerintah Hindia Belanda lah yang mempersatukan kita. Kalau tidak masuk pemerintah Hindia Belanda, kita ini tercerai-berai menjadi kerajaan-kerajaan kecil. Pulau Jawa saja 10 kerajaan kita. Kalau nggak ada pemerintah Hindia Belanda, kira-kira kita mau ke Cirebon tuh bayar paspor, ngurus visa ke sana. Udah luar negeri ke Cirebon itu. Ya. Kalau Malang ini masih wilayah Kesunanan lah, sehingga saya sebagai asli putra Surakarta ke sini ini masih negara saya ini. Tapi kalau saya ke Cirebon udah harus bayar ngurus visa, ngurus paspor. Kalau seandainya kita tidak dipersatukan oleh pemerintah Hindia Belanda. Jadi setelah kehancuran Majapahit, yang berjasa pada bangsa ini adalah pemerintah Hindia Belanda yang menyatukan kita. Setelah kita dicerai-beraikan oleh kekuatan-kekuatan yang agamis tadi. Tetapi yang namanya penjajah itu kan tentunya cuma mengambil keuntungan. Benar, kita dalam satu sisi kita dipersatukan, tetapi dipersatukan dalam nasib yang sama, nasib dijajah. Karena semangat senasib sepenanggungan itulah akhirnya kita melakukan usaha kemerdekaan. Dan ini pula yang harus kita sadari. Kalau kita dijajah secara psikis, secara ideologi, kita nggak bangkit-bangkit. Bahkan saya gambarkan bangsa ini yang begitu cantiknya, begitu moleknya, dan diperkosa oleh orang yang kasar, yang bengis, yang brewok, menakutkan. Gadis cantik tadi malah jatuh cinta pada pemerkosanya. Karena dijajah psikis. Tapi kalau dijajah fisik, kita akan langsung terasa. Ketika kita dijajah oleh pemerintah Hindia Belanda,
hanya hitungan tahun, nggak lama. Hanya hitungan beberapa tahun sudah ada pemberontakan, sudah ada perlawanan. Apa itu? Perang Jawa yang dikenal dengan Perang Jawa. Itu adalah perang Pangeran Diponegoro 1825 sampai 1830. Karena dijajah fisik itu langsung terasa. Waktu itu ada kerjasama yang cantik antara Pangeran Diponegoro dengan Raja Kasunanan Surakarta, yaitu Pakubuwono VI. Mereka saling bersinergi, saling bekerja sama. Mereka menyusun kekuatan, mereka menyusun strategi di hutan Grendowahono. Ini catatan sejarah. Jadi kalau dijajah fisik kita akan cepat terasa. Hanya nggak lama, hanya berapa tahun setelah kita dijajah pemerintah Hindia Belanda, kita melakukan perlawanan. Tapi ketika kita dijajah secara psikis, secara ideologi, kita tersedot harta kekayaan kita, tapi kita tidak terasa, malah kita mencintai penjajah kita. Sehingga saya gambarkan ada gadis cantik nan molek namanya Nusantara ini, diperkosa oleh orang yang berangasan dengan misalnya pakai cambang yang menakutkan, penuh dengan goresan senjata karena sering perang. Gadis cantik nan molek tadi malah mencintai yang memperkosanya karena diberi kenikmatan semu. Nah, setelah itu mulailah ada pergerakan-pergerakan. Setelah 1825 sampai 1830 mulai ada pergerakan-pergerakan, mulai dari pergerakan 20 yang ditengarai dengan 20 Mei ya, kebangkitan. Ada Dr. Sutomo ya, dengan 3 serangkainya. Ya. Terus ada pergerakan-pergerakan lain sampai akhirnya muncullah Sumpah Pemuda dan sampai akhirnya dalam momen yang tepat ya, kita memproklamirkan bangsa ini pada tanggal 17 Agustus 1945. Itu pun kemerdekaan tadi setengah dipaksa oleh anak-anak muda, karena pada waktu itu terpikirkan oleh Badan BPUPKI, Badan Persiapan Kemerdekaan, ini kita cuman menunggu kemerdekaan yang merupakan hadiah dari Jepang. Dan lah Bung Karno berbicara, beri aku 10 pemuda akan aku guncang dunia. Jadi yang menjajah bangsa kita pertama adalah Turki. Setelah itu kita terserebre, tidak karu-karuan. Setelah itu kita dijajah oleh Perancis sebentar, dijajah oleh Inggris sebentar, terus baru kita dijajah oleh Belanda. Kalau kita hitung, kita dijajah Belanda nggak lama, nggak ada 100 tahun. Nah, Romo, itu Silakan Mas Anton. Katanya pernah kita itu dijajah Portugis juga. Gimana itu? Ada ceritanya gimana? Kita bangsa kita yang dijajah Portugis tidak semua. Portugis pernah datang di ini yang Sunda Kelapa sebentar, mampu diusir oleh Raden Fathaillah. Ya. Setelah itu Portugis bergeser ke daerah Maluku. Terus setelah itu ada di sana terjadi pertempuran lagi. Akhirnya Portugis ke Timur-Timur. Nah, Timur-Timur lama dijajah oleh Portugis. Jadi Portugis istilahnya cuma numpang lewat. Waktu itu dengan pemimpinnya yang bernama Alfonso de Bergoe. Ya. Ada lagi yang ditanyakan? Silakan, siapa? Pak Winardianto? Silakan, monggo, siapa dulu? Anjir. Terima kasih. Kalau saya mendengarkan ceritanya itu
berarti saya ini termasuk orang yang salah ini. Nggih. Saya tahunya ya dijajah Belanda, ternyata ada masa-masa yang tidak terpikirkan Nggih. dan tidak pernah diceritakan oleh guru-guru sejarah saya dulu. Nggih. Bahwa kerajaan Turki Utsmani Nggih. itu ternyata juga pernah menjajah ke sini. Nggih. Apa memang itu sengaja disembunyikan atau maaf ini ada yang tidak jelas saya. Nggih. Apa kita yang tidak terasa gitu ya? Nggih. Jadi apakah itu disembunyikan atau kita yang tidak terasa? Nggih. Terima kasih. Terima kasih Pak Winardianto. Mas Hadi? Nggih. Ini saya pernah dengar di Nusantara ini pernah dijajah Nippon. Apa benar itu? Nippon itu Jepang. Nippon Jepang ya? Nggih. Nah, Nggih. pada waktu dijajah Nippon itu rakyat kecil dulu kan apa benar nggak punya kain, nggak punya baju, itu apa benar? Nggih. Sampai pakai apa karung katanya gitu. Nggih. Itu apa benar? Nggih. Terima kasih Mas Hadi. Pak Winardianto ya. Sebenarnya penjajahan Turki ini bisa terbaca di sejarah ya. Bahkan termasuk tadi yang saya katakan bagaimana pidatonya Sultan Hamengkubuwono itu masih bisa dilacak di jejak digital di medsos ya. Tetapi karena bangsa ini sedang mabuk agama, penjajahan ini kan dianggap bukan penjajah gitu loh. Bahkan sampai detik ini ketika kita bicara tentang asing, pasti pemikiran kita cuma Cina, Eropa. Arab itu tidak kita anggap asing, padahal kita ini orang Arab bukan sih? Loh, kita ini bukan orang Arab kok, tentu Arab itu juga asing gitu loh. Cuman karena kita mabuk agama, Arab kita tidak anggap sebagai penjajah, tidak kita anggap sebagai asing. Seolah-olah kita ini orang Arab gitu loh. Padahal kita ini bukan orang Arab. Itu jelas terbaca kok di sejarah. Cuman orang ini tadi kita mau menyadari atau tidak gitu loh. Kalau tidak mau menyadari ya tetap ya yang namanya saya tidak sadar gitu loh. Kalau orang yang mabuk cinta, mabuk dogma itu kan tayanya merasa coklat. Sehingga semuanya terasa manis walaupun pahit gitu. Sementara tadi sudah saya katakan, kita dari mana dulu kita memandangnya? Dari ranah kacamata iman atau kita dari ranah kacamata sebuah kebangsaan? Nah, kalau kita dari ranah iman ya kita nggak bisa membantah. Itu namanya iman kan harus dipercaya. Tapi kalau kita bicara dari ranah kebangsaan, inilah fakta sejarah yang harus kita akui. Dan bukti-buktinya banyak kok. Bahkan di depan mata kita kok bukti-bukti tadi. Tidak perlu kita ngorek-ngorek terlalu dalam, ada di depan mata kita kok bukti-bukti penjajahan tadi. Karena itulah kita memang salah satu tujuan kita adalah memberi pencerahan. Kita tidak membenci suatu agama, tetapi kita memberikan pencerahan tentang nilai kebangsaan, jati diri bangsa, supaya bangsa ini bangkit. Dulu kita ini bangsa besar kok. Kita mampu menguasai dunia kok pada masa Majapahit itu. Bahkan ketika bangsa lain leluhurnya hanya mampu membuat kota, membuat bangunan batu bata ditumpuk. Leluhur kita mampu membuat candi yang di situ ada perpaduan antara batu dengan luyung, dengan purus, ya. Terkunci. Dan antara batu dengan batu ini bukan sekedar hanya batu bata ditumpuk, tapi merupakan simetris dan bisa menjadi sebuah rangkaian cerita. Coba kalau ada uang nanti Pak Winardianto ke tembok Cina, kan cuman batu bata ditumpuk. Atau pergi ke Mesir atau pergi ke Timur Tengah, kan hanya sebuah bangunan biasa, peninggalan leluhurnya. Coba Pak Winardianto nggak usah jauh-jauh ke Candi Borobudur, dekat sini aja, Candi Kidal, Candi Tumpang, Candi Singasari. Ini bukan sekedar batu bata ditumpuk. Konstruksi yang luar biasa, itu ilmu konstruksi yang luar biasa. Dan mampu membentuk sebuah cerita, sebuah keilmuan. Ini kan nggak gampang. Kalau bangunan-bangunan di sekitar kita kan rata-rata kan batu bata ditumpuk, kan tidak mampu membuat cerita. Ya kalau candi kan enggak. Loh, peradaban leluhur kita begitu tinggi loh. Kok kita dipecundangi dengan peradaban yang begitu rendah? Ini kan kita prihatin sekali gitu.
Kalau Mas Hadi ya, yang disebut dengan Dai Nippon itu ya Jepang. Mereka menggiring mindset bangsa kita, mereka lah saudara tua kita. Sehingga banyak cerita dari orang-orang tua dulu pada masa penjajahan Jepang. Ini kan mereka sedang berperang melawan sekutu. Mereka butuh prajurit, mereka butuh makanan, ya. Sehingga akhirnya mereka mengeruk kekayaan kita yang sudah habis-habisan dikeruk oleh pemerintah Hindia Belanda. Sehingga pada waktu itu karena penuh dengan suasana perang, rakyat kita kan otomatis nggak bisa bercocok tanam dengan baik karena suasana perang. Akhirnya kita kekurangan pangan, beras yang ada mereka ambil, ya. Akhirnya waktu itu ada cerita memang kalau sekarang kalau negara kita negara agraris ya dengan bercocok tanam dan tidak bisa bercocok tanam karena suasana perang, otomatis kan ya makan sulit, ya ekonomi sulit, ya otomatis pada waktu itu banyak yang ini tidak berpakaian, sampai berpakaian karung goni, sehingga kalau mandi itu karung goninya tetap berdiri gitu loh. Membentuk sebuah celana gitu. Ya. Dan pada waktu itu ada cerita karena larang pangan. Ya. Waktu itu beras itu sangat mahal. Bahkan namanya buah nangka mentah itu lebih mahal daripada daging kambing. Kenapa? Karena bercocok tanam hasil bumi ini kan butuh proses, butuh bercocok tanam. Tapi yang namanya kambing dalam suasana perang pokoknya dibuat liar kan mereka tetap beranak pinak. Ada cerita semacam itu. Saya mendengar sendiri dari sang pelaku sejarah, yaitu mbah-mbah saya. Diceritakan pada waktu itu namanya buah nangka muda. Ini lebih mahal daripada daging kambing. Sangat sengsara sekali. Tetapi yang namanya penjajahan fisik ini bangsa kita cepat sadar. Yang tidak cepat sadar dan sampai detik ini kita masih terjajah jiwa kita. Dan kita belum merdeka, jiwa raga kita adalah dijajah psikis. Psikis berkedok fundamentalis dan berkedok kapitalis. Ini penjajahan yang sangat luar biasa. Sekarang penjajahan tidak vulgar, tidak secara fisik tapi secara psikis. Kita dijajah kapitalis, ya, secara psikis ya. Kita juga dijajah secara fundamentalis, secara psikis, secara ideologi kita dijajah. Bangsa ini mau dihancurkan. Kehancuran bangsa ini kemarin kita bahas dengan Jenderal Tobing. Kehancuran bangsa ini di depan mata kita, bukan di depan pintu kita. Kalau di depan pintu masih jauh, di depan mata kita bangsa ini sudah hancur. Anak-anak kita mulai lahir sudah dicekoki dengan budaya asing. Hanya karena berkedok ideologi dogmatis, karena janji-janji fata morgana. Kita bangsa ini mau dihancurkan, dihilangkan. Bangsa Jawa itu mau dihilangkan, diganti menjadi bangsa Arab. Hanya karena janji-janji fata morgana yang notabene itu milik kita sendiri. Kita dijanjikan pahala. Pahala itu bahasa Jawa kuno kok. Dikata dijanjikan surga. Surga itu bahasa Jawa kuno kok, milik kita kok. Bukan milik mereka. Kita dijanjikan bidadari. Bidadari bahasa Jawa kuno. Itu milik kita. Dijanjikan kepada kita, kan aneh. Milik kita dijanjikan pada kita gitu loh. Ini harus kita sadarkan bangsa ini. Dan kita juga sudah membuat video yang berjudul Jangan Tipu Bangsa Ini Dengan Surga, Neraka, dan Bidadari. Buka mindset kita, buka mata hati kita, gunakan akal sehat kita. Ingat, manusia lahir tidak dibekali kitab suci, tapi manusia lahir dibekali kepala yang dimana ada otaknya dan situ ada akal sehatnya. Sangat tidak mungkin bayi lahir keluar dari rahim ibu kita juga keluar kitab sucinya, kan tidak ada. Ya, ada lagi yang mau ditanyakan terkait tentang penjajahan bangsa ini? Berarti
kalau menjalani sampai sekarang kita dijajah berarti Romo ya? Ya, Yang dijajah berarti psikis kita. psikis kita, Psikis Ya, kita. jiwa kita yang Jiwa. dijajah. Ya. Ini agak menyesal sedikit. Kalau saya dulu pernah lihat di zamannya Pak Harto itu kan dulu ada kisah Semanggi. Ya. Nah itu apakah juga ada penjajahan juga itu? Ya. Apa gimana? Nah, cerita Semanggi itu kan cerita mahasiswa itu, demo mahasiswa itu. Itu terkait karena ya apa istilahnya, karena pada waktu itu kan Soeharto memerintah dengan otoriter, dengan apa istilahnya, yang dimana gerakan-gerakan mahasiswa itu tidak ingin menyudahi konsep pemerintahan otoriternya Pak Harto. Jadi dari kita kan. Apa kriteria sebuah negara dikatakan menjajah itu sebuah negara? Ya. Bangsa kita lah. Ya. Ya itu Mas Jarong. Kriteria Kriteria dikatakan kita negara kan dijajah. kita dijajah. Nggih, nggih. 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 Pak Winardianto, silakan. Nggih. 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 Nah, apa kriterianya suatu bangsa itu dijajah? Satu, bangsa tadi yang jelas itu setor upeti, secara langsung atau tidak langsung. Dua, dikuasai pikiran kita sehingga kita tidak lagi merdeka untuk menentukan nasib diri kita sendiri. Itu jelas. Dua kriteria tadi kan masuk semua. Saat ini bangsa kita tidak lagi merdeka loh. Kita seperti robot loh. Kita harus menghafalkan berbagai hafalan dogmatis ya. Bangun tidur harus begini, mau berangkat kerja harus begini, mau makan harus begini. Nah, kita kan mirip robot. Kita tidak lagi menjadi manusia yang merdeka jiwa raga kita. Kita dikendalikan dengan hafalan-hafalan dogmatis tadi. Kan jelas terjajah. Tergantung kita mau sadar atau tidak gitu loh. Seharusnya kalau kita merdeka kan kita mau ngapa-ngapain itu kan ya otomatis kan keputusan itu pada diri kita, bukan kita bangun tidur harus begini, harus mengucapkan begini, harus membaca ini. Berangkat kerja harus begini, pulang kerja begini, mau makan begini. Selalu penuh dengan perintah, larangan, ancaman, dan iming-iming. Terus yang kedua setor upeti. Loh, bangsa kita setor upeti berapa triliun tiap tahun untuk membesarkan budaya asing tadi. Mulai dari anggaran pusat APBN sampai anggaran APBD. Banyak uang kita disedot untuk membesarkan budaya asing. Sementara malah budaya milik sendiri tidak pernah diurusi oleh negara ini, oleh pemimpin negeri ini, termasuk pemimpin di daerah-daerah. Karena tadi tergiur janji-janji fata morgana. Saat ini pembelajaran, taruhlah pembelajaran aksara Jawa, tidak pernah ada di biaya negara. Tidak pernah ada pembelajaran huruf Batak di biaya negara. Tetapi pembelajaran huruf asing di biaya negara di negeri ini. Bangsa ini mau dihancurkan, diganti dengan bangsa asing tadi. Ini jelas memenuhi kriteria tentang penjajahan. Kalau saya lihat itu bukan kecil itu kita setor upeti itu untuk membesarkan budaya asing tadi. Ratusan ribuan triliun kita kehilangan upeti, mengeruk kekayaan kita. Tergantung kita ini sadar atau tidak gitu loh. Dah Mas Anton, Mas Adi, Pak Winardianto, sampun. Nah, para pemirsa yang saya hormati, demikian tadi bahasan kita. Negara mana saja yang pernah menjajah kita? Atau bisa juga dengan judul dinamika bangsa terjajah. Bisa juga dengan judul dinamika bangsa terjajah, karena kita memang sedang terjajah sampai detik ini. Kita belum merdeka jiwa raga kita. Sementara kalau kita kembali ke ajaran leluhur kita, ajaran Jawa,
ini ajaran sebuah kemerdekaan. Karena ajaran Jawa, budaya Jawa itu merupakan lifestyle, gaya hidup. Ajaran Jawa adalah ajaran budi. Budi itu kesadaran, gaya hidup. Tanpa perintah, tanpa larangan, tanpa iming-iming, tanpa ancaman. Ajaran Jawa itu ajaran kemerdekaan, ajaran yang merdeka. Ajaran kesadaran dari budi kita, dari hati nurani kita. Kita benar-benar menjadi manusia seutuhnya, manusia yang merdeka, tanpa harus ada perintah, larangan, ancaman, dan iming-iming. Ajaran Jawa adalah bentuk lifestyle, gaya hidup, karena terbawa merupakan wujud dari sebuah kesadaran tadi. Itulah ajaran Jawa disebut ajaran budi pada waktu itu, pada masa kerajaan Majapahit. Saat ini pun siapapun kita, walaupun berlabel di KTP-nya itu agama tertentu, tetapi kalau dia menjalankan kesadaran hidup, lifestyle gaya hidupnya penuh dengan kesadaran, dengan ajaran budi, itulah dia sudah beragama budi. Dan itu pernah dirintis oleh Bung Karno, sehingga pada masa pemerintahan Bung Karno itu di dalam data kependudukannya tidak ada kolom agama. Karena yang diinginkan oleh Bung Karno adalah kembali munculnya agama budi, agama kesadaran. Ajaran yang dijalankan sak kepenake, tetapi bukan sak kepenake dewi. Karena kalau sak kepenake ya sak kepenak saya, kepenak kita semua. Bukan suatu bentuk penjajahan, bukan suatu bentuk arogansi. Mudah-mudahan ini mampu memberikan pencerahan pada kita semua. Bila mana ada kata-kata kami yang kurang berkenan, tata krama kami yang kurang memadai, kami mohon maaf. Terima kasih, sampai jumpa di kegiatan kita lainnya. Rahayu. Rahayu.